warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Heru Muslim MBD selaku dosen pembimbing pada mata kuliah pembelajaran tematik terpadu. Serta teman-teman yang saya banggakan, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya selaku yang bertugas sebagai moderator kelompok 2 akan memaparkan materi presentasi kali ini, yaitu tentang model pembelajaran terpadu connected. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu saya sendiri, Diva Ranica Yaning Tias, Adwinda Satya Palupi, dan Ilzam Afdila Putra. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Ilzam Afdila Putra. Di sini saya Ilzam Afdila Putra. Di sini saya akan presentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama itu ada model pembelajaran terpadu connected. Pengertiannya itu pembelajaran terpadu model connected adalah model yang mengintegrasikan antara materi atau konsep yang satu dengan materi atau konsep yang lain tetapi dalam satu mata pelajaran. Kemudian ada pendapat dari Hadi Subroto mengemukakan bahwa pembelajaran terpadu model connected adalah pembelajaran yang dilakukan dengan mengaitkan satu pokok bahasan dengan pokok bahasan berikutnya, mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lainnya, dan dapat juga mengaitkan pekerjaan hari itu dengan hari yang lain atau hari berikutnya. Model pembelajaran itu mengacu pada pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Model pembelajaran dapat diartikan sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para guru untuk merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Ada karakteristik model connected menekankan pada perlu adanya integrasi interbidang studi itu sendiri. Selain itu, model connected juga secara nyata menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik lain, dan satu keterampilan dengan keterampilan lain. Tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas yang dilakukan pada hari berikutnya, serta ide-ide yang dipelajari pada satu semester dengan semester berikutnya. Hal ini terkait dengan upaya menghindari terjadinya penjejalan kurikulum dalam proses pembelajaran sebagai akibat dari mengejar target kurikulum. Dengan menggunakan model connected, dimungkinkan materi yang memiliki keterkaitan dapat dipadukan menjadi satu aktivitas pembelajaran sehingga materi dapat mudah dipahami atau dikuasai dan tidak terpecah-pecah. Dengan model connected, dimungkinkan siswa akan mampu menuangkan ide-ide, gagasan, dan keterampilan sehingga sangat dimungkinkan antar tema materi, bab maupun keterampilan dapat saling terpadu. Dengan menggunakan metode connected menuntut pemahaman dan kreativitas guru dan siswa dalam menuangkan ide-ide ke dalam satu pembelajaran yang efektif. Dalam hal ini, fokus utama tetap berada pada siswa sebagai pelaku untuk pembelajaran. Guru dapat mengajak siswa bermusyawarah dalam menentukan materi yang sekiranya memiliki keterkaitan untuk dipadukan dalam satu aktivitas belajar mengajar. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Adwinda Satya Palupi. Strategi pembelajaran ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk kelebihannya, yang pertama, dengan pengintegrasian interbidang studi, maka siswa mempunyai gambaran yang luas sebagaimana suatu bidang studi yang terfokus pada suatu aspek tertentu. Yang kedua, siswa dapat mengembangkan konsep-konsep.
Yang ketiga, mengintegrasikan ide-ide dalam interbidang studi memungkinkan siswa mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, serta mengasimilasi ide-ide dalam memecahkan masalah. Untuk kekurangannya, yang pertama, masih adanya kelihatan terpisahnya antar bidang studi walaupun hubungan dibuat secara eksplisit antara mata pelajaran. Yang kedua, tidak mendorong guru untuk bekerja secara tim, sehingga isi dari pelajaran tetap saja terfokus tanpa merentangkan konsep-konsep serta ide-ide antar bidang studi. Yang ketiga, memadukan ide-ide dalam satu bidang studi, maka usaha untuk mengembangkan keterhubungan antar bidang studi menjadi terabaikan. Selanjutnya, materi yang terakhir akan dibacakan oleh saya sendiri mengenai implementasi penggunaan model konektif. Model konektif pada dasarnya menghubungkan topik-topik dalam satu disiplin ilmu. Konsep-konsep yang saling terhubung tersebut mengarah pada pengulangan atau review, rekonseptualisasi, dan asimilasi gagasan-gagasan dalam suatu disiplin ilmu. Dalam model konektif, hubungan antar disiplin ilmu tidak berkaitan. Konten tetap fokus pada satu disiplin ilmu. Dalam proses belajar mengajar, model konektif digunakan untuk menghubungkan beberapa materi atau kompetensi tertentu yang memiliki karakteristik yang saling terkait dengan tetap berpedoman pada standar kompetensi dan kompetensi dasar. Selanjutnya ada sintak atau pola urutan. Dari model pembelajaran terpadu konektif, menurut Prabowo sebagai berikut. A. Tahap perencanaan. 1. Menentukan tujuan pembelajaran umum. 2. Menentukan tujuan pembelajaran khusus. B. Langkah-langkah yang ditempuh oleh guru. 1. Menyampaikan konsep pendukung yang harus dikuasai siswa. 2. Menyampaikan konsep-konsep yang hendak dikuasai oleh siswa. 3. Menyampaikan keterampilan proses yang dapat dikembangkan. 4. Menyampaikan alat dan bahan yang akan digunakan. 5. Menyampaikan pertanyaan kunci. C. Tahap pelaksanaan. 1. Pengelola kelas dengan membagi kelas ke dalam beberapa kelompok. 2. Kegiatan proses. 3. Kegiatan pencatatan data. 4. Diskusi secara klasikal. D. Evaluasi. 1. Evaluasi proses yang terdiri dari ketepatan hasil pengamatan, ketepatan dalam penyusunan alat dan bahan, ketepatan siswa dalam menganalisis data. 2. Evaluasi produk, penguasaan siswa terhadap konsep-konsep atau materi sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus yang telah ditetapkan. 3. Evaluasi psikomotor, kemampuan penguasaan siswa terhadap penggunaan alat ukur. Demikianlah pemaparan presentasi dari kelompok 2. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang kurang pas dan kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.